Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zakir Ramadan dengan NIM 71 dari Prodi Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan membuat tugas satu yaitu dari mata kuliah Tekno tentang Augmented Reality. Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong munculnya inovasi seperti Augmented Reality atau AR, yaitu teknologi yang mengembangkan objek virtual ke dalam dunia nyata secara real-time. AR memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan elemen digital melalui perangkat seperti smartphone. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, industri, hiburan, dan juga pemasaran karena mampu meningkatkan visualisasi, interaktivitas, serta pemahaman informasi. Oleh karena itu, pengembangan AR menjadi penting sebagai bagian dari transformasi digital di berbagai sektor. Apa itu augmented reality? Augmented reality atau biasa dipanggil AR adalah teknologi yang menambahkan objek atau informasi digital ke dalam dunia nyata secara langsung atau real time melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Pengguna dapat melihat lingkungan sekitar yang dipadukan dengan elemen virtual seperti gambar 3D, teks, dan juga animasi. Berbeda dengan virtual reality yang menggantikan dunia nyata sepenuhnya, AR hanya memperkaya tampilan dunia nyata sehingga terlihat seperti interaktif dan juga inovatif. Nah, jadi kan tadi kita menyinggung VR. Jadi apa sih itu bedanya AR dan juga VR? Kalau AR itu menambahkan objek atau informasi digital ke dalam dunia nyata, sedangkan VR menggantikan dunia nyata dengan lingkungan virtual secara penuh. Kalau AR itu lingkungan nyata tetap terlihat oleh pengguna, tapi kalau VR, pengguna tidak dapat melihat dunia nyata saat menggunakan VR. Terus AR itu menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, atau AR glass. Sedangkan VR menggunakan perangkat khusus seperti VR headset. Dan juga kalau AR itu menggabungkan interaksi nyata dan virtual secara bersamaan. Tapi kalau VR interaksi dilakukan sepenuhnya di dunia virtual. Dan kalau AR itu banyak digunakan dalam dunia pendidikan, pemasaran, dan juga media sosial. Kalau sedangkan VR itu sering digunakan di dalam dunia game, simulasi, dan juga pelatihan virtual. Gimana sih cara kerja AR? Yang pertama itu dia deteksi lingkungan. Jadi kamera perangkat menangkap gambar atau lingkungan sekitar secara real time. Yang kedua itu pengenalan objek. Jadi sistem mendeteksi marker atau gambar tertentu, pola atau permukaan menggunakan sensor dan algoritma. Dan yang ketiga itu ada pemrosesan data. Perangkat memperoleh data posisi, jarak, dan juga sudut menggunakan sensor giroskop, accelerometer, dan juga GPS. Dan yang keempat itu ada menampilkan objek virtual. Objek digital 2D, 3D, teks, dan juga animasi ditampilkan dan ditetapkan sesuai posisi yang terdeteksi. Dan yang terakhir itu ada interaksi pengguna. Jadi pengguna itu dapat berinteraksi dengan objek virtual melalui layar sentuh atau gerakan perangkat. Gimana sih implementasinya di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan itu visualisasi organ tubuh 3D dalam pembelajaran biologi, simulasi tata surya secara interaktif, dan juga buku pelajaran dengan animasi 3D melalui scan kamera. Kalau di dalam dunia game itu ada berbasis lokasi seperti Pokemon Go, filter wajah di media sosial kayak contohnya Instagram, TikTok, Snapchat, dan juga lain-lain. Dan juga game interaktif berbasis kamera smartphone. Nah, kalau di dalam dunia bisnis itu dia mencoba furnitur secara virtual di dalam rumah. Contohnya kayak IKEA Place, virtual try-on untuk kacamata atau makeup, iklan interaktif berbasis AR. Kalau di dunia industri atau teknik itu ada panduan perawatan mesin berbasis AR, simulasi pelatihan teknisi, dan juga visualisasi instalasi peralatan industri. Jadi kesimpulan AR itu yaitu merupakan teknologi yang menggabungkan objek digital ke dalam dunia nyata secara real time, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan inovatif. AR ini juga memanfaatkan kamera, sensor, dan sistem pemrosesan untuk menampilkan elemen virtual yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Kalau teknologi ini telah banyak diterapkan dalam bidang pendidikan, industri, hiburan, dan juga pemasaran karena mampu meningkatkan visualisasi serta pemahaman pengguna. Dengan perkembangannya yang sangat pesat, AR ini juga menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung transformasi
transformasi digital di berbagai sektor. Oke, Oke, baiklah, di sini kita sudah masuk di tampilan utamanya. Di sini ada banyak pilihan tadi, tapi saya mengambil yang animal ini. Oke. Oke, jadi di sini kita udah masuk di tempat pendesainannya. Jadi di sini tuh kelihatan seperti banyak-banyak kotak kosong. Di sini kita bisa mengedit sesuka hati kita. Kita mau pakai desain animasi seperti apa. Tapi di sini kayak contohnya rangkaian dasar kontraktor dan juga lain-lain ini adalah desain yang berbayar. Kayak kita pakai yang gratis saja. Oke, di sini juga gratis banyak kok. Ada starter bundle, ada animal, ada hair, pokoknya banyak. Jadi di sini kita coba yang ini starter bundle. Di sini juga banyak pilihan. Di sini kita ambil groundnya. Kita bisa Bisa perbaiki posisi letaknya. Kalau udah merasa pas, kita ambil. Saya di sini ambil gajah. Oke, kita taruh di samping. Oke, kalau udah pas, kita coba ambil yang pohon. Kita ambil pohon. Kita taruh di ujung sini. Oke, kalau menurut udah pas, kita coba di yang lain lagi ya. Kita ambil di sini, coba kita lihat ada apa di sini. Di sini ada kaktus, ada rumah. Jadi kita coba masukin rumah di sini, agak mundurin. Ini bisa kita edit sesuka hati kita asalkan dia gratis. Oke, kita ambil mobil. Kita ambil mobil yang ini. Oke, ini kita taruh di depan gajah. Oke, kalau menurut kita udah bagus, udah pas dan udah cocok apa yang kita mau, kita di sini langsung saja terbitkan. Nanti kita bisa akses melalui barcode ini, langsung simulation, lanjutkan. Di sini bisa kita isi nama, judul, deskripsi, dan juga kategorinya. Tapi langsung aja kita publish. Oke, di sini udah keluar QR masternya. Di sini bisa kita unduh dulu. Oke, kita akan mencoba barcode-nya di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk scan barcode yang telah kita buat tadi. Di sini kita bisa ada 3 pilihan, ada lihat dalam 3D dan juga tepatkan di ruanganmu. Jadi kita coba dulu yang tepatkan di ruanganmu. Jadi ini dia kayak bisa muncul di ruangan dimana kita iniin kamera. Kita lihat ya. Lihat, kita bisa kayak besarin, kecilin itu. Dimana kita sorot kamera, di situ juga dia akan muncul begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.